Di bawah guyuran hujan, mahasiswa dari HMI sempat ricuh dengan petugas kepolisian. Pasalnya, mahasiswa menghadang semua mobil truk pengangkut BBM untuk dijadikan panggung orasi menolak rencana kenaikan harga BBM. Polisi yang bertugas berusaha menghalau mahasiswa yang hendak menahan mobil tangki tersebut. Aksi penghadangan kendaraan saat unjuk rasa penolakan rencana kenaikan harga BBM juga terjadi di Jalan Sultan Alauddin, Kota Makassar. Peserta aksi mencoba menahan paksa mobil truk sebagai panggung orasi. Namun aksi tersebut dicegah polisi. Sementara di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, sejumlah mahasiswa membakar ban bekas dan memblokir ruas jalan lintas Barat Sulawesi. Aksi mahasiswa ini pun menyebabkan arus lalu lintas macet. Polisi terpaksa mengalihkan kendaraan ke jalur alternatif. Tim Liputan melaporkan. Pemerintah pekan ini akan menyalurkan bantuan langsung tunai di tengah rencana kenaikan BBM bersubsidi. BLT sebesar Rp600.000 itu akan diberikan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat. Berencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak subsidi masih dalam tahap penggodokan. Atas rencana tersebut, pemerintah akan menyalurkan bantuan langsung tunai sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan sekitar 80% BBM bersubsidi dinikmati oleh kelompok menengah atas dan industri. Jadi kalau kita bicara tentang Pertalite, 86% atau 80 triliun itu yang menikmati rumah tangga yang top 30%. 86% atau 80 triliun dari total Pertalite yang kita subsidi 93 triliun. 83 dinikmati 30% terkaya. Sementara BLT pengalihan subsidi BBM akan diberikan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat. Adapun bantuan yang diberikan sebesar Rp600.000 yang diberikan secara bertahap atau sebanyak 2 kali dan akan dilakukan melalui kantor pos di seluruh Indonesia. Jadi total bantalan sosial yang tadi ditetapkan oleh Bapak Presiden untuk bisa dieksekusi mulai dilakukan pada minggu ini adalah sebesar 24,17 triliun rupiah. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mewanti-wanti jajarannya untuk berhati-hati dalam berhitung. Presiden Jokowi menyebut kenaikan harga BBM dapat memberikan pengaruh besar terhadap hajat hidup orang banyak. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi semuanya harus diputuskan secara hati-hati. Dikalkulasi dampaknya, jangan sampai dampaknya menurunkan daya beli rakyat, menurunkan konsumsi rumah tangga, kemudian juga nanti yang harus dihitung juga menaikkan inflasi. Pemerintah berencana menaikkan harga BBM jenis Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Kementerian Perhubungan kembali menunda kenaikan tarif ojek online yang rencananya diberlakukan hari ini. Penundaan itu berdasarkan situasi dan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Untuk kedua kalinya, Kementerian Perhubungan menunda kenaikan tarif ojek online yang seharusnya dilakukan hari ini. Situasi ekonomi masyarakat yang tengah terhimpit dan masukan dari berbagai pihak mendasari penundaan kenaikan ini. Kemenhub belum dapat memastikan sampai kapan penundaan ini berlangsung. Sampai kapan ketentuan ini akan ditunda, tentu akan sangat tergantung dari situasi dan kondisi yang berkembang. Kami berharap adalah hasil yang terbaik, ya. Nanti hasilnya adalah hasil yang terbaik, di mana nanti adanya penyesuaian tarif baru ojol ini tetap bisa dijangkau oleh masyarakat, tidak memberatkan masyarakat sebagai pengguna jasa, tapi di sisi lain juga tetap bisa memberikan dampak yang optimal, ya, dampak positif yang optimal bagi para pengemudi maupun juga pada aplikator. Penundaan kenaikan tarif ojol ini pun menuai tanggapan beragam dari para pengemudi ojek online. Jadi tanggapan dari kami nih sepertinya dari Kementerian Perhubungan juga
tidak ada solusi seperti itu. Jadi tarifnya masih tetap sih, malahan untuk tarif sih cenderung lebih turun daripada yang sebelumnya seperti itu. Apalagi kalau untuk jarak jauh. Kalau saya pribadi sih nggak masalah ya tarif ojol. Kalau kita lebih menekankan masalah komisinya, masalah potongan itu yang 20% nggak bisa dikurangin lah. Kalau naik takutnya penumpang berkurang, argonya kan jadi mahal tuh. Jadi susah lagi kita nyari penumpang. Akhirnya penumpang beralih ke mode transportasi yang lain kalau tarif naik begitu. Sebelumnya, kenaikan tarif ojol pada 14 Agustus lalu juga ditunda. Penyesuaian tarif ojol dibagi menjadi 3 zona yang mengatur tarif batas atas, tarif batas bawah, dan tarif minimal. Jembatan penghubung antar desa di Kabupaten Aceh Singkil roboh lantaran tergerus derasnya arus sungai. Informasinya hanya di iNews Malam sesaat lagi.